Dados teng Tabaqat Kubra itu ada beberapa nama wali sesuai urutan tahun. Imam Sa'roni sekitar tahun 900 lebih, ya pun abad 10. Nah, itu beliau mengumpulkan makalah-makalah para ulama, para wali sing muktabar ya. Nah, kula sering sinau terus kula gadah kepentingan teng mriki, kula ulang teng mriki dados ngeten nggih. Ora ana makalah utawi akidah utawi cecekelan nggih utawi napa cara mriki nggih cecekelan nggih. Kecuali iku ndadekno parat teng Allah Subhanahu wa taala utawa ndadekno adoh sange Allah Subhanahu wa taala. Sebab niku Sulam Safinah berkali-kali mengingatkan, juga Sulam Taufik, akeh ning zaman akhir wong gegampang omongan, padahal omongan iku ndadekno dia keluar dari napa Islam. Di hadis sahih lebih ngeri lagi. Ada seorang melafadzkan satu kalimat, dia tidak mengira sama sekali, tapi kalimat itu mengangkat dia ila a'la iliyin, sampai derajat tertinggi. Juga sebaliknya ada kalimat yang dia tidak mengira sama sekali, tapi kalimat itu menjatuhkan dia sampai asfalin apa? Safilin. Lah niki kula riyen ya rapati paham ya namung iman mawon ya, tapi rapati paham. Sausé kula ngaji, sausé kula tambah tuwa, tambah berpikir, tambah sering ibadah. Saniki kula ngerti, sing dadekno pareke kula jenengan teng Allah niku satu kalimat. Ya satu pemikiran atau satu akidah, satu cecekelan. Ini rungokno tenan nggih. Dadi satu cecekelan, satu akidah, satu pemikiran. Dan iki kula gadah silsilah ngantos dugi Rasulullah betapa bahayanya kita kalau punya keyakinan kalimat yang salah. Sebab itu lewat ngaji niki kula yakin, ainul yakin, lewat ngaji kula berkali-kali sing muktamad nggih sing wonten silsilah dugi ulama-ulama riyen. Semoga cara pandang sampean terhadap Allah Subhanahu wa taala ndadekno parek nganti diangkat ila a'la napa ilin. Ini saya beri beberapa contoh ya, contoh kasus ya. Yang kasus sampai akhirnya min ahlin nar, yang baik akhirnya sampai mengangkat napa ila ahli napa jannah. Misalnya begini, ini contoh yang terjadi ya, yang benar-benar terjadi. Fir'aun itu tidak pernah ngira. Niki contoh sing dadekno swarga. Betapa saksinya kalimat. Ya terus kula ngomong London, mesti kula nggih panik ya, panik sewantang pangeran. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, walhasil dia dakwah terus ditanya sama Fir'aun, wa ma rabbul alamin, kalau menurut Anda Allah itu Tuhan, lalu Tuhan itu siapa? Rabbul alamin yang kamu dewa-dewakan, kamu agung-agungkan siapa? Kata Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Kalimat ini benar, tapi tidak wak'ah, tidak bisa mengalahkan Fir'aun, tidak bisa membuat logika Fir'aun itu runtuh. Perlu dicatat di sini Musa ngomong di depan umum, ngendikannya di depan umum. Ada Fir'aun, ada Ashraf, ada Malau Fir'aun. Ini rumah tenang nih, sampai nak kepen para pangeran nih. Akhirnya Fir'aun ganti jurus, karena pikirannya Fir'aun itu kalau Tuhan itu di bumi, saya sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan saya. Makanya Fir'aun bilang ma'alim tulakum min ilahin apa? Wiri. Setahu saya kemana-mana yang jadi Tuhan itu saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus dia panggil Haman, ya Haman nukmili sorhal ali abluhul asbab samawati fa'attoli'a ila ilahin apa? Bisa. Jadi kan dua kemungkinan ini masih belum bisa mengalahkan Fir'aun, karena kata Fir'aun soal di bumi saya sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan itu saya. Kalau Tuhan Anda di langit, nanti saya tak nyuruh Haman bikin piramida, nanti saya mau lihat. Ternyata saya dilihat kan tidak kelihatan, sehingga dia yakin ya Tuhan ya saya yang di langit tidak ada, di bumi tidak ada. Akhirnya Nabi Musa melontarkan satu kalimat, di mana ini menjadi sebabnya iman orang banyak, dan ini kita kenang ila yaumil qiyamah. Dan menjadikan Nabi Musa diangkat ila ala iliyin. Itu Nabi Musa ngendikan Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Kalau kamu tidak setuju sifat Tuhan yang menuhani langit bumi, sekarang Tuhan saya adalah yang menuhani kamu dan nenek moyang kamu, mbah-mbah kamu dulu. Wah, itu langsung runtuh Fir'aun. Karena semua yang dengar di situ itu langsung jadi iman, meskipun tidak berani menonjolkan iman. Ini betapa saksinya kalimat, karena pikiran mereka iya, Fir'aun udah bapak, di mbah, di buyut. Nak Fir'aunnya pangeran, babanya dulu tambah Tuhan.
Karena Tuhannya datang terlambat ini. Nah saat ini wong Solo itu goblok-goblok, ini musibah mana ini penting. Terus kesaktiannya kalimat itu sampai waqala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Kenapa mereka iman? Karena setelah debat di depan umum Fir'aun itu Nabi Musa mensifati Tuhan dengan satu kalimat wa rabbu abaikumul awalin. Jadi sing darani pangeran ya pangeranem, lan sing mengerani mbah-mbah buyut-buyut pudise. Mereka tersadar kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya baru lahir kemudian. Itu kalimat. Paham gitu. Terus kalimat itu sekali markno pangeran itu abadi ila yaumil qiyamah. Ini disebut kenapa Nabi Ibrahim diangkat Khalilur Rahman mergo napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Mulane kula suwun teng mriki sing ngaji kula, ketika Anda dengar kalimat kebenaran, ku dadekno alat taqarrub ila Allah. Karena kalimat ini akan memandu kita ila yaumil qiyamah. Nggih, memandu kita ila yaumil qiyamah. Orang kalau tanpa kalimat yang di hati itu pasti sesat karena dia tidak punya panduan. Nggih, tidak punya nopo? Panduan. Lah kalimat yang sebaliknya medhit itu oleh. Pemenang nak sampean melarat medhit ya oleh, juga ya oleh, medhit itu oleh. Tapi sekali salah kalimat, wah iso neraka tenan. Ini sing dialami Sa'labah. Nggih, niku lho sekane sing dialami sinten? Sa'labah. Sa'labah niku sahabate Nabi riyen digelari hamamatul masjid. Diarani merpatine masjid, mergo ora tau pot sangka napa jamaah. Dekne sekali salam melayu. Berkali-kali sesuai Rasulullah curiga. Ya Sa'labah, kenapa kalau Anda setelah salam langsung lari? Ya Rasulullah, istri saya di rumah itu dalam keadaan tidak pakai baju. Dan dia bisa sholat setelah saya datang karena gantian pakai bajunya. Ya sudah gitu, Nabi hanya diam. Walhasil karena itu berulang-ulang Sa'labah, ya Rasulullah kalau keadaan ini terus buat didoakan supaya saya lebih baik, ekonominya lebih baik. Rasulullah ngendikannya datar mawon. Ya mungkin itu lebih baik bagi kamu. Mungkin gajaran mapi ya melarat itu. Terus hari kedua Sa'labah minta lagi sampai hari ketiga minta. Suwe-suwe Rasulullah, iya kita dongakno sugih karena agak didesak gitu. Walhasil setelah didongakno sugih ini mulai wedhuse kathah. Niku mulai mboten jamaah dhuwur, suwe-suwe ra jamaah nasar. Suwe-suwe ndak jamaah sama sekali sampai wedhuse iku mabinal jabal. Jadi tiang Arab ada gunung-gunung kecil terus istilahnya nak saking akeh wedhus napa mabinal jabalen. Nabi itu masih tidak tersinggung. Ya masih biasanya jamaah dia ora wajib mboten berdoa. Tapi ketika Nabi kirim utusan zakat, perlu diketahui nak wedhus 40 ora zakate setunggal. Nggih, nak 80 kali. Setong wae pokoknya nak 1000 niku kira-kira pinten. Pokoke nak 1 saya 3 loro, nak 1000 berarti pinten? 20 kan? Cuma selawe nggih. 1000 selawe. Nak 2000 piro? Zakat. Nak 4000. 100. Lah iku wedhuse Sa'labah sahabat ngitunge sepakat sak dhuwure 4000. Walhasil hari pertama masih tidak mau zakat, hari kedua enggak mau. Hari ketiga ketika sahabat yang diutus Nabi minta, Sa'labah itu komentar elek. Sebenarnya ketika medhit itu Allah jek maklumi. Iku ngomentari kekasih Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad dikomentari hadza kharat. Iki ra zakat tapi pungli. Iki ra zakat tapi napa? Pungli. Iku Allah tersinggung. Wong Rasulullah kok darani tukang napa? Pungli. Waktu balik PKI, niku madakno kiai, iku mbek ketua geng. Kok tengok-tengok ning omah dhuwit teko dhewe. Iku koyo ketua geng, sing duwe preman akeh di story. Oh iku agelo tenan. Dadi wong ora salah kalimat. Mulane ra iso PKI seneng kiai, kok nganggep kiai kok ketua apa? Geng tok setoran. Paham ya? Mboten iki cerita betapa bahayane napa kalimat. Mulane iki hati-hati, mulane kalimat itu sekali itu mancep, itu berat. Mulane niku kula suwun lewat ngaji niki sama nek ben para pangeran ora usah akeh-akehan istighfar, ora usah akeh-akehan nglafatno kalimat thayyibah. Tapi kula mohon kualitas kalimat sing diajarkan Allah niku tertanam tenan teng ati. Insyaallah sampean parek tenan teng pangeran. Mergi kalimat ini yang mandu kita ila yaumil qiyamah. Paham gini, penting kula aturaken.